Yang pertama ada pengertian merger. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, yang dimana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger. Yang kedua ada pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor, di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali perusahaan yang diakuisisi tersebut. Macam-macam merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ada 4 macam. Yang pertama adalah horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga kongenerik, dan yang keempat adalah konglomerat. Horizontal terjadi ketika dua ataupun lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang sama melakukan merger. Kemudian yang kedua adalah vertikal. Vertikal ini terjadi ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier dan customer-nya. Kemudian yang ketiga adalah kongenerik. Kongenerik ini terjadi ketika suatu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama tetapi berada di garis bisnis yang berbeda melakukan merger. Kemudian konglomerat. Konglomerat ini terjadi ketika dua ataupun lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda melakukan penggabungan. Dasar hukum akuisisi dan merger. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU-PT. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, kemudian peleburan dan pengambil-alihan perseroan terbatas. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil-alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oke, selanjutnya prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi. Yang pertama, penjajakan dan persiapan oleh kedua pihak perusahaan. Selanjutnya, akan dibuatkan proposal oleh pihak-pihak yang terkait dan diikuti rapat pemegang saham untuk mengetahui isi rancangan dan apa saja yang ada dalam proposal tersebut. Selanjutnya, lawyer akan melakukan legal audit dan diteruskan di akuntan untuk diteliti lebih lanjut dalam proses pembukuan dan neraca perusahaan. Selanjutnya, akan diselesaikan oleh konsultan untuk ditelaah lebih lanjut dalam proses manajemen perusahaan tersebut. Selanjutnya, lawyer akan membuatkan draft kontrak terkait kedua belah pihak perusahaan dan akan diajukan izinnya kepada pihak yang berwenang, diikuti proses administrasi dan diakhiri dengan proses likuidasi. Larangan yang ada dalam merger dan akuisisi. Salah satu syarat yang ada dalam merger dan akuisisi yaitu tidak boleh menimbulkan praktek monopoli. Maka dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi larangan yang ada dalam merger dan akuisisi yaitu adalah monopoli. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 4 sampai Pasal 16 dan juga Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.